Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Friska Fortuna dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan konservasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan atau menguraikan tentang mitigasi bencana alam. Yuk, mari kita simak videonya. Sebelumnya, kita harus tahu dong apa itu mitigasi. Nah, jadi mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghapuskan kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana. Kemudian, adapun tujuan dari mitigasi adalah mengurangi kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa mendatang, mengurangi risiko kematian dan cedera terhadap penduduk, serta pengurangan kerusakan dan kerugian-kerugian ekonomi. Di dalam mitigasi bencana alam sendiri, terdapat strategi untuk mengurangi korban saat terjadinya bencana alam. Di antaranya ada pemetaan. Pemetaan menjadi hal terpenting dalam mitigasi bencana, khususnya bagi wilayah yang rawan bencana. Hal ini dikarenakan sebagai acuan dalam membentuk keputusan antisipasi kejadian bencana. Yang kedua ada pemantauan. Pemantauan hasil pemetaan tingkat kerawanan bencana pada setiap daerah akan sangat membantu dalam pemantauan dari segi prediksi terjadinya bencana. Hal ini akan memudahkan upaya penyelamatan saat bencana terjadi. Pemantauan juga dapat dilakukan untuk membangun infrastruktur agar tetap memperhatikan AMDAL. Yang selanjutnya ada penyebaran informasi. Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster dan pamflet kepada pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana tentang cara mengenali, mencegah, dan penanganan bencana. Tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di kawasan tertentu. Koordinasi pemerintah daerah sangat berperan dalam penyebaran informasi ini, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Berikutnya ada sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan. Beberapa lapisan masyarakat mungkin ada yang tidak dapat mengakses informasi mengenai bencana. Oleh karenanya, menjadi tugas aparat pemerintah untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Adapun bahan penyuluhan hampir sama dengan penyebaran informasi. Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini, kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk. Dan yang terakhir ada peringatan dini. Peringatan dini untuk memberitakan hasil pengamatan kontinu di suatu daerah yang rawan bencana dengan tujuan agar masyarakatnya lebih siaga. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis, pengalihan jalur jalan, dan pengungsian, serta saran penugasan lainnya. Salah satu sumber bencana adalah dikarenakan sikap manusia yang tak memperhatikan dan tak peduli terhadap alam. Lalu, kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, terus siapa lagi? Yuk mulai dari sekarang kita menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana yang membahayakan kita sendiri.